Karena kalau hatimu susah, penyakit-penyakit fisik seringkali hadir dari hati. Hati yang takut, hati yang cemas, hati yang kecewa, hati yang marah seringkali membuat lambungnya jadi kena masalah, pikirannya kena masalah, menyebabkan sel-sel atau pembuluh-pembuluh darah di otak bermasalah, akhirnya jantungnya bermasalah. Dan saya percaya bukan maunya Tuhan kita mengalami jantung bermasalah, ginjal bermasalah. Saya percaya Tuhan maunya hidupmu bugar, hidupmu fit, hidupmu diberkati. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Saya mengimani kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, berkat dan kasih sayang Tuhan. Dunia hari-hari ini sedang mengalami banyak tantangan, banyak masalah. Bahkan salah satu masalah adalah banyak orang mengalami sakit penyakit. Bahkan ada penyakit-penyakit baru bermunculan. Dan dari berbagai penelitian dikatakan bahwa banyak penyakit itu dimulai, penyakit fisik dimulai dari hati, dari penyakit yang ada di hati, yaitu ketakutan, kecemasan, amarah, kecewa, kepahitan, mulainya dari hati. Dan dari hati yang seperti itu timbul penyakit fisik, pusing, sakit kepala, kemudian sakit mah, sakit lambung, jadi sakit jantung. Bahkan ada penyakit-penyakit yang akarnya adalah karena situasi hati, situasi yang ada di dalam hati. Nah, pagi ini Tuhan mau mengingatkan kita, Alkitab sudah memberi kita resep. Sebelum kita pergi ke dokter, bahkan Alkitab memberi kita resep. Resepnya ada di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bahkan bukan hanya obat loh, di sini dikatakan obat yang manjur. Obat yang paten, yang pasti berkhasiat. Saya ulang ya, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Putus asa membuat tulang jadi kering. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pak Pendeta enak aja bilang hatinya harus gembira. Bagaimana saya bisa bergembira? Banyak masalah, banyak tantangan. Ada orang fitnah, ada orang jelekin. Ada urusan-urusan yang menakutkan buat saya, lebih besar dari pengalaman saya, lebih besar dari pengetahuan saya. Masalahnya belum selesai sampai hari ini. Yang buat kita gembira, Alkitab berkata ketika kita mengetahui kebenaran, kita dimerdekakan. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, kalau kamu tetap di dalam aku, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan. Jadi kita harus tahu dulu kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 katakan seperti ini, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Nah, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, kita tahu kebenaran, kita dapat kelegaan. Waktu kita tahu kebenaran, ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada hati yang gembira. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi betapa besar ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang ada di hati kita, kalau kita tahu kebenaran, kebenaran itu merdekakan, memberi kelegaan, memberi damai, memberi ketenangan. Kebenaran tentang apa? Kebenaran di hidupmu sekarang ada Yesus. Yesus yang sudah mati bagimu, bangkit bagimu, bahkan naik ke surga bagimu, dan sekarang rohnya tinggal di dalammu. Yesus yang sanggup menyelamatkan kita dari ketakutan. Beberapa ketakutan yang saya catat, beberapa masalah yang seringkali mengganggu hati saya catat. Yang pertama, ketakutan. Ingat, Yesus bisa menerobos ketakutan. Yesus berkuasa atas ketakutan. Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana menghadapi ketakutan. Ketika Yesus dan murid-muridnya ada di satu perahu yang sama, ada badai, ada masalah. Di perjalanan menuju seberang ada masalah, ada badai. Tapi di tengah badai, Yesus tidur. Ini menggambarkan Yesus menang atas ketakutan, menang atas badai. Dan murid-murid
Belajar harusnya dari Yesus di tengah badai bisa tidur, bisa tenang. Apa yang buat Yesus bisa tenang di tengah badai? Karena Yesus telah berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus percaya, Yesus pasti sampai ke seberang. Seberapa sulitnya pun sampai ke seberang, pasti sampai ke seberang. Di hidupmu ada janji Tuhan, dan Yesus adalah ya dan amin buat semua janji Tuhan. Di Alkitab ada 7.000 lebih janji Tuhan yang isinya Tuhan ada bersamamu. Tuhan support kamu, Tuhan pembelamu, Tuhan memberkatimu, Tuhan tersedia buat hidupmu. Dan kalau engkau mengetahui kebenaran ini, Tuhan ada buat hidupmu, saya percaya engkau menerima kelegaan. Di tengah masalah, di tengah tantangan, kau bisa menang atas ketakutan, atas kekhawatiran, bisa tidur di tengah badai, karena engkau tahu kebenarannya, ada janji Tuhan di hidupmu. Dan kalau engkau tahu kebenaran ini, hatimu gembira. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan beberapa yang seringkali menyentuh hati orang, mengganggu hati orang, ketika ada orang menfitnah, jelek-jelekin, menyebarkan perkataan negatif. Rasanya hati itu ingin berontak, ingin memberitahu, saya nggak begitu, saya nggak seperti itu. Dan kita sibuk seringkali klarifikasi diri. Tapi kita harus tahu Yesus sudah mati di atas kayu salib. Catat baik nih, Yesus mati di atas kayu salib untuk mengkompensasi setiap kerugianmu. Jadi jangan takut rugi. Mungkin kita takut nama baik kita jadi hancur karena orang menjelek-jelekan kita. Serahkan pada Tuhan, Tuhan akan kompensasi setiap kerugianmu. Orang yang mengetahui ini, mengetahui kebenaran, dia dimerdekakan. Dia enggak was-was hatinya, dia enggak cemas hatinya, dia enggak panik hatinya. Tapi hatinya bisa tenang. Karena di mana ada kebenaran, ada ketenangan. Waktu tenang, hatinya gembira. Waktu gembira, itu obat yang manjur. Dan percayalah, Tuhan kompensasi semua kerugianmu. Bahkan itu dinubuatkan di Perjanjian Lama. Saya baca ayatnya ya, Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Tuhan bilang sebagai ganti orang jelek-jelekin kamu, aku berkati kamu 2 kali lipat. Jadi jangan fokus pada orang dan jangan tergoda berusaha membela diri, karena kau sudah punya pembela. Kalau kamu punya pengacara, saya percaya untuk semua kasus di hidupmu, masalah hukum di hidupmu, kamu nggak berusaha bela dirimu pakai kekuatanmu sendiri. Pengacaramu akan membelamu, dan pengacaramu tahu bagaimana membelamu. Tuhan pembelamu. Kalau engkau tahu kebenaran ini Tuhan pembelamu, ada orang fitnah jelek-jelekin, itu nggak buat susah hatimu. Karena kalau hatimu susah, penyakit-penyakit fisik seringkali hadir dari hati. Hati yang takut, hati yang cemas, hati yang kecewa, hati yang marah, seringkali membuat lambungnya jadi kena masalah, pikirannya kena masalah, menyebabkan sel-sel atau pembuluh-pembuluh darah di otak bermasalah, akhirnya jantungnya bermasalah. Dan saya percaya bukan maunya Tuhan kita mengalami jantung bermasalah, ginjal bermasalah. Saya percaya Tuhan maunya hidupmu bugar, hidupmu fit, hidupmu diberkati. Untuk itu engkau perlu tahu kebenaran. Kebenarannya Tuhan pembelamu. Dan kalau engkau tahu Tuhan pembelamu, hatimu nggak marah, nggak kecewa, hatimu gembira. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang ketiga yang seringkali buat orang terganggu hatinya, ketika melihat di hidupnya ada kekurangan. Di tengah kekuranganmu datang pada Tuhan dan pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji di dalam Lukas 12 ayat 24, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, tidak berusaha, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Tuhan gambarkan burung gagak dikasih makan sama Tuhan. Masa kamu gak dikasih makan? Kalau engkau tahu dan punya iman, punya pengharapan seperti ini, di tengah kekuranganmu, kamu gak khawatir, gak cemas, tapi kamu beriman. Dan waktu kamu beriman, hatimu pasti terjaga dengan baik.
sehingga sakit di fisik yang disebabkan dari sakit yang ada dalam hati itu tidak terjadi di hidupmu. Kamu mengalami kesehatan padahal di tengah masalah, kekurangan, tantangan, tapi kamu tahu kebenaran, ada janji Tuhan di hidupmu, dan itu yang buat hatimu tetap gembira, hatimu tetap bersuka cita. Maka pagi ini Tuhan mau engkau tahu kebenaran ini, karena Tuhan mau ginjalmu sembuh, Tuhan mau lambungmu sehat, Tuhan mau jantungmu sehat, Tuhan mau pembuluh-pembuluh darah di otakmu itu sehat. Dan Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan mau katakan pagi ini, jaga hatimu, miliki hati yang luas, miliki jiwa yang besar, hati yang besar. Jangan takut rugi, Tuhan kompensasi semua kerugianmu, Tuhan ganti semua rasa malumu. Berharap pada Tuhan. Dan orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Bukan hanya tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Mengucap syukur buat firman Tuhan, kekuatan yang Tuhan beri bagi kita, kebenaran yang Tuhan sampaikan buat kita. Dan saya percaya kalau ada yang sakit sedang mengalir kesembuhan, kalau ada yang susah hati sedang mengalir kuasa yang memberi kesegaran baru dari surga buat setiap kita. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan doa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat perkataanmu yang indah, yang dahsyat, yang manis, yang mengingatkan kami akan janji-janjimu, yang mengarahkan hidup kami agar kami tidak tersesat, jatuh dalam hal-hal yang bukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini biarlah Tuhan kebenaran-Mu memerdekakan anak-anak-Mu, memberi hati anak-anak-Mu tetap bisa bersuka cita di tengah tantangan masalah, karena ada janji Tuhan, karena ada Yesus penyelamat di hidup kami. Terpujilah nama-Mu, berkati Tuhan sekali lagi anak-anak-Mu, aktivitas mereka sepanjang hari ini ada berkat Tuhan. Rumah tangga keluarga mereka ada berkat Tuhan, di meja makan mereka tersedia berkat Tuhan. Bahkan dalam kehidupan mereka tiap jam, tiap detik Tuhan menyertai. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang dalam masalah, buka jalan buat setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami doa, bersyukur, haleluya. Amin. Firman Tuhan saja yang buat saya bisa bersuka cita, karena janjinya dahsyat buat saya. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa saya selalu ingatkan, bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu, biar banyak orang menerima kelegaan hatinya boleh gembira. Tuhan berkati setiap kita. See you